Warahmatullah. Semoga keselamatan, cinta kasih Allah, dan keberkahan sesuatu yang bertambah baik tiap hari dari hari ke harinya dari Allah selalu terlimpah kepada semua jamaah HMC dan seluruh jamaah yang secara virtual mengikuti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau setan ikut ngaji, kerjanya setan bukan biar setan itu taubat terus ngaji, tapi setan jangan sampai ikut mengikuti kita ngaji. Karena kalau setan ikut ngaji, itu kerjaannya adalah bisik-bisik kita, biar tidak meneruskan ngaji, biar ngantuk, biar seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting, yang prioritas yang harus dilakukan saat ini. Itu semua adalah kerjaannya setan. Maka kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah selalu mengasih, memberi kepada kita semua, tapi tidak semua disayang. Semua diberi oleh Allah, tapi tidak semua disayang oleh Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu saking baiknya Allah. Sedangkan kasih sayang yang sifatnya cinta atau rahim khusus diberikan kepada nanti kita pada hari kiamat yang berwujud surga. Surga itu wujud rahimnya Allah. Kalau kita dikasih bumi ini, dikasih matahari, dikasih udara, dikasih organ-organ tubuh yang berfungsi dengan normal, itu bentuk sifat Rahman, bukan Rahim. Dan yang kita baca selalu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahimah di belakang, karena rahimah diberikan nanti terbatas pada siapa-siapa dari kita yang meyakini adanya Allah. Maka ya Allah, dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami mulai taklim hari ini, mencari ilmumu, mencari hikmah darimu dari setiap sabda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rasul, berharap engkau menatap kami, bahwa yang sedang kami pelajari adalah kata-katamu, kalimat-kalimatmu, nasihat-nasihatmu, agar jalan kami lurus, agar kami bisa mengikutimu, di mana arahmu adalah arah ke surga, dan kami bisa mengikutimu bersama-sama. Maka kami akan mengkaji apa-apa yang telah engkau sabdakan, engkau nasihatkan, engkau petuahkan untuk kami sebagai umatmu, terutama perempuan-perempuan seperti kami, golongan umat yang sangat engkau eman-eman dan sangat engkau tangisi nasibnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, juga pada keluargamu ya Rasul, wa sahbihi, dan untuk sahabat-sahabatmu ya Rasul yang berjuang bersamamu, hidup, mati, dan harta semua dikorbankan karena cintanya kepadamu ya Rasul. Ajma'in, seluruh sahabat-sahabat, juga seluruh pengikutmu sampai sekarang ini. Amin, Allahumma amin. Mari kita niat dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma lubabul hadith li ahsanil adabi fardhan lillahi ta'ala. Dengan namamu ya Allah, saya niat sungguh-sungguh cari ilmu lewat lubabul hadis untuk memperbaiki adab zahir dan batin fardu karena Allah. Mohon ridhomu ya Allah, mohon hikmah darimu ya Allah. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari kesibukan-kesibukan yang menyita waktu kami, dan lindungi kami dari hati yang tidak bisa khusyuk, dan dari kami beramal tapi tidak mampu terangkat ke hadirat-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, untuk ruh Nabi Muhammad, ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, wa khususan ila musannifi hadzal kitab Lubabul Hadis, Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahumullahu taala wa nafa'ana bih. Juga untuk ayah kita, abaina wa ummahatina, ibunda kita, mertua kita, eyang-eyang putri, eyang kakung kita, semua almarhum leluhur kita,
atau anak-anak kita dan juga anak-anak kita, suami kita yang mungkin belum sempat ngaji bab ini, semoga cahaya dan kemanfaatan ilmu sampai ke hati suami, mungkin lewat kita atau mungkin lewat siapapun jalan bagi Allah. Dan juga lewat taklim ini kita juga mendoakan sahabat-sahabat yang sedang sakit ya moms, yang sedang sakit. Kabarnya kapan itu Mams Irna sudah sehat ya, Mam Nizam? Insya Allah Oke. sudah sehat. Bukan begitu, Mam Nining, di sini alhamdulillah ada Mam Nining dari Jabesmam Pusat. Bagaimana kabar terbaru dari Mam Irna, Mam? Ya, iya, Insya Allah sudah Ya. sehat Ya. ya, karena sudah Amin. melalui proses isoman ya. Dan untuk seluruh keluarga besar HMC Malang dan seluruh keluarga dan seluruh yang sedang simak acara ini, yang sedang dikasih Allah ujian soal berupa sakit, semoga Allah menyertainya, membersamainya, diberi rasa sabar. Nggak apa-apa sakit, yang penting Allah kasih sabar. Nggak apa-apa sakit ya Allah, yang penting dikasih Allah ridho. Nggak apa-apa sakit ya Allah, yang penting dengan itu dosa-dosa kami Engkau ampunkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti intro tadi oleh host kita yang suaranya enak banget ya. Cara nge-hostnya juga wah keren. Seperti pelatih host, trainer host. Terima kasih Mam Nizam. Kita masuk ke bab zakat halaman 93. Al-babus sadis asyara fi fadilatiz zakah. Bab 16 tentang keutamaan zakat. Oleh guru kita Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, seluruh hadis-hadis sahih yang ada terkait dengan keutamaan zakat dikumpulkan dalam kitab ini. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari lagi. Di sini sudah ada. Tapi bukan teknisnya, tapi khusus tentang keutamaan zakat. Tentang teknisnya dipelajari dalam ilmu fikih, dan itu nanti bisa lewat tanya jawab kalau ada yang kurang jelas tentang teknis zakat. Sedang secara filosofi, ini adalah keutamaan zakat. Hadis nomor 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-zakatu qantaratul Islam. Az-zakatu qantaratul Islam. Qala telah bersabda An-Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat, Allah alaihi atas beliau, wasallama dan memberikan keselamatan. Beliau telah bersabda, az-zakatu adapun zakat adalah qantaratul Islam, jembatannya Islam. Jadi penyambung antara sholat dan puasa itu adalah zakat. Sholat tidak akan sampai ke Allah kalau tidak melewati jembatan yang disebut zakat. Puasa tidak diterima oleh Allah kalau tidak melalui jembatan yang disebut zakat. Jadi zakat itu jembatan yang menghubungkan antara seluruh amal-amal kita dengan Allah. Jadi amaliah kita tidak terangkat kalau kita tidak zakat. Maka zakat itu disebut qantoroh. Qantoroh adalah jembatan. Ini mesti kita lalui jembatan ini. Baik zakat badan, zakat ruh, atau zakat harta. Jadi zakat tuh ada 3 macam. Tadinya 2 macam, tapi setelah kita ngaji banyak, kitab-kitab banyak kita pelajari, oh ternyata zakat itu ada 3. Ada zakat badan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada zakat ruh, yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu ucapan atau zakat bagi badan dan ruh. Ada zakat harta, ya bisa disebut zakat wajib
dan zakat sunnah atau jariah, sodakoh, infak, semua pengeluaran pembelanjaan yang sunnah itu disebut zakat sunnah. Nah, dan zakat itu adalah jembatan. Jembatannya Islam, zakat. Kalau pilarnya adalah sholat. Zakat disebut kontoro ya. Dindingnya apa dindingnya? Dindingnya, jendelanya itu puasa. Atapnya adalah haji. Pondasinya adalah apa? Pondasinya adalah syahadat. Nah, ini jembatan penghubung. Hadis nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhurul iman. Pendek-pendek hadisnya, bisa dihafal ya. Az-zakatu tuhurul iman. Az-zakatu adapun zakat, tuhuru adalah mensucikan atau pensuci al-iman iman. Jadi iman itu seperti pohon ya, dia cabang-cabangnya banyak. Nah, salah satu cabang pohon iman itu adalah zakat. Dan fungsinya zakat ini adalah mensucikan iman. Diibaratkan oleh Kanjeng Nabi kalau iman itu seperti emas, kadar emas itu bermacam-macam. Nah, kerak-keraknya atau yang membuat emas ini jadi tidak murni lagi, campuran-campurannya itu dibersihkan, dipanasi dengan zakat. Gitu. Pensuci iman. Imanmu tidak suci, imanmu jadi terkotori. Kok bisa begitu, Mi? Ya, karena kalau kita nggak mau zakat, kita nggak mau zakat. Ada orang nggak mau zakat, belum banyak. Eman, sayang karena merasa ini sudah kerja kerasku. Aku di saat orang santai-santai, aku kerja, aku korbankan waktuku, tenagaku, pikiranku, biar aku dapat duit banyak. Kok sekarang dapat duit, aku disuruh ngeluarin. Ya sayanglah, itu bukan untuk kepentinganku gitu. Karena menganggap zakat itu bukan kepentingannya, tapi kepentingan orang lain. Jadi dia sayang. Itu berarti iman kepada Allahnya tidak bersih. Dia ngakunya iman kepada Allah, tapi begitu Allah perintah untuk mengeluarkan zakat, dia lebih cinta kepada hartanya. Imannya terkotori oleh cinta harta. Takut miskin, takut nanti anak-anaknya jatuh miskin, maka dia kumpul-kumpulkan untuk anak-anaknya. Takut tidak dipuji-puji orang, takut dirinya nanti kalau sakit kenapa-kenapa, justru uangnya dikumpulkan, ditabung-tabung terus untuk dirinya, untuk anaknya. Karena dia punya penyakit cinta harta. Sedangkan Allah yang dia imani tidak perintahkan seperti itu. Semua hal yang terkait dengan harta pasti perintahnya itu anfiqu, anfiqu. Keluarin, belanjain, keluarin, infakkan. Nggak ada perintah harta itu yang gini, tabunglah, tabunglah. Nggak ada perintah nabung. Jadi tabung tuh nggak usah diperintah, kita udah nabung sendiri. Artinya di dalam Islam lebih dihargai kalau harta itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi tidak dalam wujud memperbanyak tabungan pribadi. Kalau deposito misalkan mudharabah, deposito yang syariah kan ada namanya jenis deposito mudharabah. Itu kan bagi hasil duit kita dipakai oleh orang lain bekerja. Itu beda. Seperti uang kita dimanfaatkan oleh orang. Sama. Berarti kita seperti berbisnis gitu. Aku penanam modal, dia yang jalan. Seperti itu konsepnya. Sedangkan kalau menyimpan itu ya disimpan doang. Disimpan aja, tabungan, disimpan. Itu Islam tidak merekomendasikan harta untuk disimpan. Malah kemudian kalau semakin banyak simpanan, itu semakin banyak yang harus kita zakati. Bentuk apapun, rumah yang dipakai satu, yang lain sebagai investasi simpanan, mandek, itu harus kita zakati tiap tahun menurut harga pasar. Tiap tahun zakatnya naik. Kalau nggak mau, berarti kamu imanmu kotor. Allah nggak mau terima percayamu. Beneran kamu percaya sama aku. Kamu lebih percaya kepada hartamu kan? Bahwa hartamu bisa memprotek kamu, bisa menjamin kamu bahwa kamu sakit nggak apa-apa asal kamu punya harta, begitu kan? Nah, itu Allah akan tidak suka sama kita karena iman kita tidak full ke Allah, tapi masih dikotori oleh iman atau cinta harta. Maka disebut kalau zakat itu berarti pensuci iman. Nanti imanmu itu akan bersih. Lihat aja orang-orang yang senang zakat, senang sedekah, itu jadi tidak begitu takut.
Jadi justru zakat, sodako itu salah satu solusi. Saya kena musibah, oh iya, tak besarin zakatku. Saya lagi sakit, oh iya, tak obatin pakai zakat. Saya lagi kena musibah, suami saya susah, dikasih tahu, saya keluarin zakat untuk suamiku. Anak saya mau tes, oh saya harus sodako. Jadi sodako itu justru salah satu solusi dari permasalahannya. Itu iman yang sudah bersih. Mengeluarkan sama dengan dapat, sama dengan dapat pertolongan dari Allah. Beda kalau yang tidak terbiasa atau tadi belum zakat, itu imannya masih terkotori, jadi dia akan sayang ngeluarin itu. Alhamdulillah para moms di majelis ini ya sudah lumayan, sudah tidak terlalu ya tidak terlalu eman kepada mengeluarkan harta, begitu ya. Nomor 3, jadi yang pertama tadi sodako itu jembatan, zakat itu jembatan yang menghubungkan kita sama Allah. Semua ibadah kita diterima kalau kita sudah zakat. Kemudian yang kedua, zakat itu pensuci iman. Kotor hati kita, iman kita, keyakinan kita itu masih belum bersih kalau kadarnya belum tinggi, kalau kita belum zakat. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, ini lebih nampol, jelas dari yang kedua tadi. La yaqbalullahu al-imana illa biz-zakah. La yaqbalu. Iya. La yaqbalullahu al-imana illa biz-zakah. Wa la imana liman la zakatalah. Dibalik. Yang pertama, la yaqbalu, tidak akan menerima, tidak bakal menerima. Siapa yang tidak akan menerima? Allahu Allah. Al-imana iman. Allah tidak terima imanmu. Kamu bisa saja ngaku amantu billah, aku iman kepada Allah, tapi Allah tolak cintamu, Allah tolak iman. Tidak, aku nggak mau. Memang nggak bilang Allah. Secara dengar, telinga kita nggak dengar, tapi di sini Rasulullah bilang lewat kan hadisnya ini, Allah tidak akan terima imanmu. Dibuang, dilepeh imanmu sama Allah. Illa bizzakah, kecuali dengan zakat. Tadi ada zakat harta, zakat ruh, sama zakat badan. Zakat badan itu ya dua macam, ada pensuci jiwa itu yang disebut fitrah, dan juga la ilaha illallah. Itu jadi kalau kita nggak la ilaha illallah, artinya iman kita masih kotor, dan Allah nggak terima iman kita kalau kita belum zakat. Cuma 1 tahun sekali dan kamu masih nggak mau melakukan, ya itu Allah nggak terima. Ingat kisah Sa'labah, Allah nggak terima iman Sa'labah. Meskipun Sa'labah sudah sampai Rasulullah wafat, Allah masih tidak mau terima imannya Sa'labah. Diganti sama Sayyidina Abu Bakar. Sa'labah ngasihkan zakat kambingnya yang tambah banyak. Ya Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, wahai Khalifah Rasul, saya sekarang serahkan zakat saya. Sudah banyak, sudah berkembang biak. Karena Rasulullah menolak, maka aku pun menolak. Sampai zaman Sayyidina Utsman tetap ditolak. Ditolak Sa'labah zakatnya. Karena sudah ditutup pintunya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengalami musibah yang berat seperti itu, azab yang berat seperti itu. Jadi Allah tidak menerima keimanan kita kecuali dengan zakat. Zakat, ada zakat wajib atau infak wajib, ada zakat sunnah. Kalau zakat istilah Indonesia itu sebagai pengeluaran wajib, ya pengeluaran wajib, ya pengeluaran sunnahnya disebut sedekah. Infak sunnahnya disebut sedekah. Wala imana, dan tidak sah, tidak diterima iman seseorang, tidak sah berarti tidak diterima, liman bagi orang, la zakata, yang dia tidak menunaikan zakat lahu baginya. Allah tidak akan menerima imanmu, dan tidak sah imanmu kalau kamu belum zakat. Iman kepada Allah, zakat kepada manusia. Iman hubungan kita sama Allah, zakat hubungan kita kepada manusia. Begitu. Jadi ternyata nyambung antara keimanan dengan zakat. Bagaimana Mek kalau sebaliknya? Dia rajin sedekah, rajin ngasih-ngasih, tapi dia tidak beriman, gimana dong Mek? Apakah diterima itu? Zakatnya atau pemberiannya diterima oleh Allah, buktinya sama Allah biasanya langsung dikasih balasan. Orang-orang kafir itu yang tidak beriman, kalau ngasih sesuatu, dia sedekah beras, biasanya kalau kurban kan dia juga ikut-ikut kan? Ada kan Chinese yang ikut kurban, ya, kelenteng itu
Misalnya di pasar besar yang timur itu suka bagi-bagi sembako gitu. Kalau kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha bagi-bagi, mereka juga korban. Kan itu juga ya anggaplah itu pemberian sedekah. Apakah itu diterima oleh Allah? Diterima tapi di dunia. Langsung diberikan balasannya di dunia. Jadi pasti itu tambah banyak mereka, tambah banyak apanya? Tambah banyak hartanya karena mereka ngasih itu tadi. Itu balasan yang diberikan oleh Allah. Berarti diterima di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, diterima di dunia itu tidak segitu penting. Yang dimaksud diterima itu adalah diterima oleh Allah di akhirat. Nanti tampak di akhirat. Itu yang dimaksud diterima. Di dunia itu hanya ruhun atau raihan atau bau-bau saja. Bau diterima. Sholat kita diterima. Tandanya apa? Kita jadi makin taat, makin kepingin nambah sholat lagi, sholat sunnah. Itu tanda sholat kita diterima. Tentu saja balasan sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Tadi sifat apa tadi? Rohim. Ya. Jadi hadis yang ketiga, tidak sah iman itu kalau kita tidak zakat. Jadi wong medit iku tidak diterima imannya oleh Allah. Tapi dia kok dia Islam kok, haji kok, tapi dia pelit ya. Ya ini kalau ada yang pelit. Oh dia lo rajin kok, rajin ibadah, tapi dia kok pelit ya. Ada yang salah dengan niatnya. Karena kalau ibadah itu diterima, pasti dia tidak medit. Pasti dia tidak medit. Ibadah kan tanda keimanan. Imannya diterima, itu berarti dia tidak medit. Berarti keimanannya belum diterima. Buktinya dia masih medit. Nomor 4. Penting belajar zakat ini. Pentingnya lagi apa, Bun? Apa para jemaah mams ya? Kadang-kadang orang yang medit itu tidak merasa bahwa efek pelitnya, bakhilnya itu sampai nanti ke anak cucu loh. Ada orang yang dari generasi ke generasi, dari mbahnya tuh kaya raya, sawahnya banyak tuan tanah. Nanti sampai ke anak, dari kerjanya itu ada yang salah. Salahnya bisa karena tadi tidak zakat, punya sawah banyak, punya tanah banyak tapi nggak dizakati. Itu kan cara kepemilikan yang salah. Sekian tahun zakat itu yang numpuk, mbah-mbah yang sepuh-sepuh, mbah-mbah kita dulu, mudah-mudahan sudah bayar zakat ya. Kalau enggak, nanti efek itu sampai ke anak cucu. Ke anak tuh harta tuh jadi sedikit-sedikit gitu. Jadi cuma sedikit gitu. Dipakai rebutan anak. Mestinya anak-anak itu hidup cukup gitu. Tapi ya karena ada tadi yang belum dibayar, maka anaknya tuh yang harus menanggung kebakhilan orang tuanya. Akhirnya anak-anak itu ya tumbuh jadi anak yang males. Karena males jadi dia nebeng kepada orang tua. Apa-apa ditanggung oleh orang tua, apa-apa jaga ke orang tua. Begitu orang tua itu sudah tua, sudah tidak mampu bekerja yang maksimal lagi, ya anak ini ngerogoti tabungan, mantap makan tabungan terus, lama-lama tabungan habis. Dan ya kok yang gaya hidupnya terbiasa gaya hidup yang borju, jadi akhirnya ya hutang sana hutang sini, begitu. Itu salah satu musibah, salah satu azab yang diberikan Allah, tanda bahwa iman kita tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mau jadi zakat. Maka kita evaluasi dari seluruh nikmat harta yang diberikan Allah kepada kita. Kita tabungan-tabungan yang berupa tanah, rumah, apa-apa saja ya, itu apakah sudah dizakati atau belum. Karena nanti efeknya bisa ke anak, ke cucu. Atau yang kita dulu pernah terima, pernah dari orang tua, pernah terima waris, itu pertama kali yang kita teliti dulu, kayaknya konsep zakat di orang tua dulu itu belum ada. Kalau sawah-sawah biasanya beliau kan dikasihkan kepada yang nanam gitu, itu kita mesti rodo disiplin agak detail gitu, kira-kira berapa yang dikasihkan itu ya, kita bisa nanyakan. Kalau misalkan zakat pertanian itu kurang, ya wajib anaknya nih yang bayar dari harta waris yang diberikan ke anak itu, wajib dibayarkan zakat orang tua. Orang tua kita sudah haji apa belum? Padahal sawahnya banyak tapi tidak daftar haji, itu kan itu termasuk bukti-bukti ini tadi, tidak. Jadi gandengannya kalau tidak zakat otomatis ya tidak haji. Zakat aja tidak mau, apalagi haji. Zakat sama haji ya mestinya kan ya urut-urutannya itu zakat dulu baru haji. Nomor 4. Ini pola pandang yang berbeda. Nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum biz zakah."
Ini ada 3 hal ya. Hasinu, apa hasinu? Hasin, benteng. Bentengilah, satpamilah, jagalah amwalakum, harta-harta kalian bizakati, dengan zakat. Jadi sarana di dalam Islam yang membentengi harta itu adalah zakat, baik yang wajib yang sunnah. Karena istilah zakat itu bisa berarti juga kalau istilah sodako itu bisa berarti zakat, sodako wajib. Kalau di surat Al-Ahzab itu kan sodakotikum, berilah sodakohmu kepada golongan-golongan 8 itu. Fuqara wal masakin bukan wadil qurba, masakina wa banas sabil, dan wasailina wa fir riqabi wasailina wa fir riqab, dan kepada orang-orang budak-budak, firqa, budak-budak yang sudah berjanji untuk membebaskan dirinya, membeli, menjaminkan dirinya untuk dibeli, yaitu itu orang-orang yang menerima zakat, menerima sodako. Tapi yang dimaksud sodako di situ adalah zakat. Kadang Al-Quran mengistilahkan sodako wajib atau zakat. Dan ternyata fungsinya zakat itu benteng. Sekarang kita introspeksi ke diri kita. Ada beberapa yang nggak selamat ya. Nggak selamat gimana? Ketipu orang, diutang orang nggak balik, bisnis modal 100 juta rugi, malah kita utang. Kayaknya nggak selamat ini hartaku ini. Berarti kalau lihat hadis ini, berarti ada yang salah dengan hitungan zakat kita. Baik kita sudah zakat tapi kurang, atau justru kita belum zakat. Karena bentengnya harta itu zakat. Bukan satpam, bukan anjing, bukan safe deposit box, bukan pintu besi, lemari besi, bukan. Itu hanya syariat saja, tapi secara syariat itu hanya syariat saja, tapi secara Allah akidah, kalau membentengi harta itu adalah dengan zakat. Yang kedua, wadawu mardokum. Bagaimana kalau sakit? Wadawu, dan obatilah mardokum, sakit kalian, bisodakoti, dengan sodako. Kalau sakit, obati penyakitmu dengan sodako. Bentengi hartamu dengan zakat, nanti hartamu selamat. Zakatnya keluarin, jangan pelit-pelit dilebihkan kalau ngeluarin, jangan pas 2,5%, lebihkan. Kalau 2,5% itu misalkan 27.000, lebihkan jadi 30.000, lebihkan. Kemudian kalau sakit, wadawu mardokum bis sodako. Ini jelas ada, obati sakitmu dengan sodako. Maka sebelum datang sakit, perbanyak sodako. Kalau sudah datang sakit, segala yang kau berikan untuk obat, untuk dokter, untuk apa segala macam, niatkan sodako untuk mengobati penyakitmu yang terpaksa harus kau bayarkan. Barangkali mungkin sodako kita kurang di mata Allah, maka dipaksanya kita bersodako lewat orang-orang yang menyembuhkan kita, membantu penyembuhan kita, dokter, suster, dan sebagainya. Mengobati penyakit ala Islam antara lain dengan gitu. Jadi ya, kita barangkali sudah punya konsep ini, tapi kita kurang berani. Kita kalau bayar rumah sakit di atas 25-30 juta kita lakukan, tapi kalau sodako segitu kita enggak. Padahal mestinya kalau dihitung-hitung ya, 25-30 juta yang kita bayarkan di rumah sakit itu kalau kita bayarkan lewat sodako nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu. Itu bisa berarti plus zakat yang wajib kita keluarin. Berarti orang yang sakit itu berarti tidak sodako ya. Kita tidak boleh menilai orang. Tidak boleh. Tidak selalu begitu. Tetapi ini untuk diri sendiri. Kalau kita lagi sakit, saatnya menggedein sodako. Lagi masuk ruang operasi, sodako. Lagi di ICU, sodako, tiap hari sodako. Yang gede, ke dokter 1 juta, sodakonya ya berarti 200-300 ribu, atau bisa jadi juga 1 jutaan itu sodako. Nanti nggak sampai itu, nanti totalan harian di rumah sakit nanti nggak sampai segitu, nggak sampai semestinya.
Lihat aja, saya udah pernah ngalami yang kayak gitu. Jadi ya waktu siapa dulu kakak, ya, pokoknya gitulah, semua kita pernah ngalami seperti itu. Ini apa aplikasi dari hadis ini. Wadawu mardokum bis sodako, obati sakitmu dengan sodako. Kalau lagi kita beli obat, kemudian nggak usah jadi kita lebihkan sedikit parkirnya, misalnya kita kasih 3.000 gitu, kita kasih 5.000, yang sisanya itu sodako. Karena kita lagi mau beli obat untuk yang sakit. Kemudian yang ketiga, wa'aiddu lil bala biddu'a, wa'aiddu wa'aiddu, dan a'iddu itu kali fu'il amar, persiapkan, persiapkan dirimu lil bala'i, menghadapi bala, biddu'a, dengan doa. Ya Allah, ini cocok banget, ya sodako, ya doa, ya zakat. Jadi persiapkan dirimu menghadapi bala itu dengan doa. Jadi kalau kita menghadapi bala seperti pandemi seperti ini, ya sodako, ya doa. Doa itu apa? Doa itu bermacam-macam ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Sholawat itu juga doa. Sholat itu juga doa. Jadi kalau lagi menghadapi bala, kayak gini nih, kita lagi menghadapi bala. Di mana-mana orang sakit. Nah, kita menghadapinya itu dengan doa. Jangan sampai tidak berdoa. Kalau kita lagi sakit, tangan ini pegang konter. Baca sholawat, istighfar. Istighfar itu doa, doa minta ampun. Sholawat itu doa, mendoakan Rasulullah. Rasulullah yang akan doakan kita. Jadi senjatanya orang sakit itu. Yang satu tadi, diobatinya pakai sodako, dipersiapkannya biar tidak terjadi musibah atau bala yang lebih besar dengan doa. Makanya di agama kita, di syariat kita, semua HMCers kan udah diajarkan sama Umi. Tiap pagi sama sore di buku nyawa. Tiap habis sholat, buku nyawa, doa habis sholat. Tiap habis sholat subuh, buku nyawa, doa habis subuh. Sebelum sholat subuh, buku nyawa, doa fajar. Itu semua doa-doa prepare. Jadi bukan mengobati, tapi pencegah kita dari bala. Bala tidak selalu berupa sakit. Bala itu macam-macam. Jatuh dari motor, jatuh dari mobil, ngantuk pas nyetir, itu semua bala. Ditipu orang, itu semua bala. Anak sakit atau anak lari, kabur, itu semua juga bala. Maka para ulama dulu itu, ya bahkan Fudail bin Iyad, tadi pagi cerita Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pernah berkata begini, aku tahu pelanggaran bagaimana hubunganku dengan Allah itu bahkan dengan melihat khimarku, melihat binatang peliharaanku, khimar, kendaraanku. Kalau kendaraanku khimar itu kenapa kok dia nggak manut sama aku, berarti aku sedang melanggar perintah Allah hari itu. Kalau kita, aku bagaimana lihat aku sama Allah, itu tak lihat anakku, tak lihat suamiku. Kalau ada kenapa-kenapa sama suami, sama anak, berarti aku ada apa-apa sama Allah. Seperti tadi, gampang nilainya. Ada apa-apa dengan aku sama Allah. Entah hatiku yang salah, entah sodakohku yang kurang. Kita yang biasanya sehari baca sholawat 100, hari itu kita baca 50. Oh, Nabi nagih tuh. Mana hadiahmu buat aku, Nafis? Mana hadiahmu buat aku, Nizam? Itu ditanyain, tanya Nabi nagih. Bisa wujudnya bisa macam-macam. Ya. Jadi, makanya di sini dikatakan jadi ada 3 hal. Bagaimana cara membentengi harta? Zakat. Zakatnya jangan kurang. Tiap tahun rumah kedua, ketiga, kalau dikontrakkan rumahnya dari rumah kontrakan, dari uang kontrakan, wajib dizakati. Kalau tanah tiap tahun wajib dizakati. Deposito asal lebih dari 25 jutaan, kira-kira 35-an juta kalau sekarang ya, wajib dizakati. Kalau punya 500 juta, ya di sini rata-rata mungkin nasabah prioritas ya, semua bank-bank punya nasabah prioritas, yaitu biasanya saldo di atas 500. Kalau di atas 500 tuh zakatnya sudah berapa coba? 500. Itu 12 juta 500. Duit 500 juta itu zakatnya 12 juta 500.
500 juta. Kalau 1 M, 25 juta. Zakatnya 1 M, punya deposit 1 M, zakatnya 25 juta. Merem. Jangan dilihat terus nanti eman. Ini kalau nggak dikeluarin, iman kita nggak diterima oleh Allah. Kalau nggak dikeluarin, dia akan nyedot harta kita yang lain, yang harus kita keluarkan dan tidak ada gunanya apa-apa. Karena ini memang bukan milik kita. Ini kotoran, ini kerak, ini penyakit. Harus dikeluarkan. Seperti kotoran tubuh, daki, dia harus dikeluarin. Seperti ingus, dia harus dikeluarin. Zakat itu kayak gitu. Memang kalau orang duit masih 10 juta kan belum wajib zakat. Orang 10 juta mau ngasih 100.000 gitu enggak eman. Tapi kalau duit sudah eman, zakatnya segitu, biasanya kita muncul sifat bakhilnya. Makanya kadang-kadang kita zakat itu dicicil tiap bulan ya. Itu biar tidak muncul Yahudinya. Apa sih Yahudi? Sifat bakhil. Seolah-olah hidup 1000 tahun lagi ditumpuk-tumpuk semuanya. Itu Yahudian di dalam diri kita. Nomor 5. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 4 bagus banget ya. Dia Ibu Neri, bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, dan prepare, siapkan dirimu menghadapi bala itu dengan doa. Tiap pagi doa, tiap sore doa. Menghadapi pagi dengan doa, jangan lakukan apapun sebelum kamu doa. Di subuh harus doa-doa dulu. Berdoa, doa-doa pagi, dan sekaligus dikira habis subuh, punya lengkap itu. Asar juga begitu, habis asar, agar sepanjang malam kita selamat. Kalau pagi, agar pagi sampai sore nanti kita selamat, dijaga oleh Allah dari bala. Di bala itu kalau di Islam bukan diatasi, tapi dihadapi. Belum, di-prepare, dipersiapkan, dicegah bala itu. Nggak sampai bala. 5. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ngerti ya? Bisa difahami ya? Mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakah. Ini lebih jelas lagi. Masya Allah. Ada hadis ini ya. Waqala sallallahu, dan Rasulullah SAW telah bersabda. Lihat, bayangkan Kanjeng Nabi sedang menasihati kita di Masjid Nabawi. Lalu kita melingkar di hadapan beliau. Ya, perempuan di balik tabir tapi tetap di hadapan beliau. Dan Nabi berkata begini, wahai para HMCers, para pendengar, para mustami'at, mahalaka. Lihat nih redaksinya. Mahalaka, tidak bakal rusak. Tidak akan binasa, tidak akan rusak. Malun harta. Malun itu berarti satu harta. Sedikit pun hartamu tidak akan rusak. Sedikit pun harta itu tidak akan rusak. Entah hilang, entah ditipu orang. Pokoknya harta yang rusak karena tidak bisa termanfaatkan itu namanya rusak. Motor hilang itu namanya harta rusak. Tidak akan rusak harta fi barrin, di daratan, di bumi, di darat gini nih, mobil, truk, bisnis, itu semua tuh harta-harta kita yang di daratan. Wala bahrin, dan di lautan, kapal tenggelam atau pesawat jatuh. Tidak akan rusak, itu semua itu tidak akan rusak. Harta tidak akan rusak, sedikit pun tidak akan rusak di darat dan di laut, illa biman izzak, kecuali karena menolak zakat. Jadi terkait antara hilangnya harta dengan menolak bayar zakat. Nggak usah tolak-tolak ke orang. Kita lihat diri sendiri sekarang. Apa ini? Kok rugi semua, bangkrut sampai kayak gini? Apa yang salah dengan diriku? Banyak yang salah. Dirimu salah. Diri kita salah. Harta kita salah. Ibadah kita juga salah. Kalau terkait harta, kerusakan harta, berarti penyebabnya adalah man'i zakat, menolak zakat. Kan nisabnya tadi 35 juta. Kalau 1 M, 25 juta. Sedang kita keluarin zakat berapa? Terus zakat kita kasih siapa kemarin? Saya kasih pegawai saya. Pegawainya memang orang miskin.
Kita kasih THR kepada pegawai. THR itu hak upah, bukan zakat. Nggak boleh mengambilkan THR, nggak boleh mengambilkan zakat berupa THR. Beda. Kalau memang itu karyawan dan dapat THR, memang sudah di perjanjian di awal bahwa dia dapat THR, mau kita itu mestinya bayar zakat atau tidak, dia tetap harus dapat THR. Tidak boleh. Jadi zakat ini beda lagi. Zakat ini harus memenuhi syarat fakir, miskin, gharib. Biasanya yang di Indonesia 3 ini. Fakir, miskin, sama gharib. Fakir itu orang yang gak kabel duit belas lah ya. Payah sekali keadaannya. Kebutuhan sehari 50, dia 25 aja nggak punya. Sehari punya 10.000, nah itu namanya fakir. Miskin dia punya 30.000, tapi tetap aja kurang. Itu miskin. Di fakir atau miskin hitungannya itu dari saldo harian, bukan saldo bulanan. Bisa jadi hari ini dia kaya, besok dia jatuh miskin, mungkin. Mungkin bisa begitu, Wi? Bisa. Kalau orangnya seneng utang, hari ini punya, besok waktunya utangnya, waktunya bayar-bayar semua, ya besok dia jatuh miskin. Jadi ternyata ini jawabannya, kerusakan harta itu. Harta rusak itu satu-satunya, karena ada ilah ya, tidak akan rusak harta itu kecuali dengan menolak zakat. Medit menolak zakat, eman ya. Tadi hitungan sederhananya seperti tadi, 1.025.000, semiliar 25 juta. Sejuta itu 25.000. 1 juta zakatnya 25.000. Cuma 25.000 merem keluarin, tambahin 5.000, 30.000. Nomor 6. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad, semoga Allah merahmati dan memberi keselamatan kepada beliau, amin. La imana liman la salatalah, wa la salata liman la zakatalah. Hubungan antara salat sama zakat. La imana, tidak sah iman seseorang. Tidak sah, tidak disebut iman, nggak dianggap iman. Batal imannya. Liman, bagi orang la sholata, dia tidak mengerjakan sholat lahu baginya. Batal imanmu kalau kamu tidak sholat. Tinggal kiwir-kiwir imannya. Gampang kamu diombang-ambingkan perasaanmu sendiri. Imanmu gampang goyah kalau kamu tidak sholat. Karena la imana, imanmu tidak sah. Liman la sholatalah, kamu tidak sholat. Wala sholata, dan tidak dianggap sholat. Liman, bagi orang la zakatalah, yang dia tidak zakat. Dia rajin sholat tapi pelit, zakat nggak mengeluarin. Rumah kontrakannya banyak, punya di sana sana. Emang sih sekarang lagi kosong. Mi, kalau sekarang nih rumah kontrakan lagi kosong, mahasiswa nggak ada, ini pandemi. Apakah saya wajib bayar zakat? Ya enggak lah, karena itu rumah kontrakan. Rumah kontrakan berarti zakatnya diambilkan dari uang kontrakan. Kalau lagi kosong berarti ya tidak wajib zakat. Kenapa Mi rumah kontrakan kok jadi kosong, semuanya pada kosong? Ada kok yang nggak kosong, ada yang nggak kosong. Ya ini tadi, illa biman izzaka. Tapi musim gini memang rumah-rumah kontrakan pada kosong. Tapi ada juga yang nggak kosong. Heran ya. Ya kemarin juga sempat heran, tapi ternyata nemu hadis ini. Ya ini tadi ya. Mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzaka. Atau tadi, prepare-lah menghadapi bala dengan doa ya. Sudah ya, jadi salat tidak sah, tidak diterima salat kecuali dia juga melaksanakan zakat. Ada orang yang rajin salat, tapi salatnya pasti itu ada sesuatu deh, buktinya dia ada zakat, tapi dia pelit, nggak mau zakat, jadi sawah-sawah nggak dizakatin, tanah-tanah nggak pernah dizakatin, ya itu ya salatnya kurang efek kepada dia. Apakah salatnya itu diterima, Mi? Jadi kata ini salatnya kayak gini. Di dunia mungkin ngefek, tapi di akhirat ya tidak. Karena tidak zakat. Nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahhiru amwalakum bizzakah. Lagi. Tahhiru amwalakum bizzakah. Tahhiru. Sucikanlah amwalakum, harta-harta kalian. Berarti harta kalian itu dalam jumlah tertentu dia mengandung penyakit
mengandung kotor, mengandung najis. Deposit kalau sudah 35 juta, dia punya deposit berapa? 100 juta, itu ada kotorannya, ada najisnya, harus kau cuci. Itu memandangnya ya. Enggak, itu duit halal. Iya, duit halal. Tapi masih najis. Asalnya memang halal, tapi jumlahnya banyak, jadi najis. Kalau belum dizakati, maka sucikan. Seperti badan kita ini loh. Kita anggap tertutup kok. Enggak ada apa tuh daki. Coba aja di scrub. Pasti nanti masih keluar dakinya. Nah kayak gitu. Uangnya, ini contoh begini. Kita tiap bulan dapat 10 juta gitu misalkan, amin ya, dari suami. Terus oleh kita duit ini langsung kita keluarin 2,5%, kita anggap itu cicilan zakat. Jadi kita keluarin 250.000, 250.000 kita keluarin, masih tersisa 9 juta sekian. Kita pakai, lalu kita masih ada nyisa. Kita orangnya memang hidupnya itu joyless ya, nyaman dengan yang sedikit gitu, sederhana hidupnya itu, sederhana banget, kebutuhannya tidak banyak. Jadi kita tuh bisa nabung dari 9 juta sekian tuh kita bisa nabung 5 juta atau 6 juta. Kita punya tabungan 6 juta. Tapi uang tadi kan sudah kita, menurut kita udah kita zakatin. Sekarang 6 juta ini dapat Ramadan tahun depan 1 tahun 6 juta tabungan kita nih ternyata jadi bukan 60. Lebih banyak duit kita daripada duit suami. Karena kita orangnya rajin sodako, belum zakat nih, masih rajin sodako. Kita rajin sodako, itu rajin sodako itu karena jadi hidupnya safe aja, nggak keluar uang banyak. Aman gitu, aman, dia ada banyak keluar uang. Akhirnya tabungannya ada 120 juta. Kita tadi kan sudah menzakati uang itu di tiap bulan. Apakah saldo ini wajib dizakati? Wajib. Namanya tabungan simpanan. Zakat harta simpanan. Dan tadi yang awal kita keluarin itu apa? Yaitu zakat dari yang 10 juta tadi. Sekarang kan sudah ngumpul 100 dan itu lebih dari 35. Itu masih mengandung najis. Maka sucikan. Eman, jangan eman. Penyakit kok eman. Ya harus dikeluar. Dizakati dengan zakat. Sucikan sekarang. 120 juta itu sucikan dengan zakat. 8. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada durasi, berapa menit ini ya? Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Man, barang siapa wajabat yang telah wajib alaihi baginya. Siapa yang telah wajib baginya az-zakatu zakat. Siapa yang wajib zakat itu? Yang sudah memiliki harta senilai 35 juta ke atas. Yang 35 juta ke atas itu sudah disimpan, sudah ngendap selama 1 tahun. Dan itu milik sempurna, artinya tidak ada milik orang lain di situ. Maksudnya itu bukan duit urunan orang banyak, bukan. Itu duitnya dia. Nah, itu 3 ini yang zakat uang. Kalau zakat atau dia punya tagihan di seseorang yang nilainya lebih dari 35 juta dan orangnya itu mampu, masih memungkinkan untuk bayar, bukan dalam kondisi yang bangkrut gitu, bukan. Itu juga masuk harta yang wajib dizakati, namanya zakat piutang ya. Atau kita punya, siapa yang wajib zakat lagi? Punya emas, punya simpanan emas, duit kita nggak ada tapi kita nabung dalam bentuk, sekarang musim tuh koin-koin emas. Kalau itu nilainya sudah 85 gram, wajib dikeluarkan zakatnya. Kita sendiri yang ngeluarin, tidak usah lewat, tidak jaga yang itu banknya apa enggak ya, kita sendiri yang ngeluarin zakat. Kita hitung sendiri, yang lebih tahu kita, mumpung belum dihitung sama Allah. Dan hitungan Allah tuh sangat cepat. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat hitungannya. Cepat itu nanti. Kalau kita tidak bayar, ini dia. Falam yadfa'ha, dia menolak membayarkan zakatnya. Fahuwa, maka dia itu finnar, di neraka. Dunia dan akhirat. Di dunia kadang sudah dapat nerakanya, karena tadi habis itu harta. Malah ngerogoti yang lain. Ngatut yang lain.
uang yang mestinya kita bayarkan zakat segera keluarin. Jangan dindem-dem, jangan ditaruh dulu nanti biar keluar bagi hasil aja. Jangan. Panas, duit panas, hawa panas karena memang bukan milik kita. Siapa yang wajib zakat tadi? Yaitu tadi punya emas 85 gram, baik berupa perhiasan, tapi perhiasannya saya pakai Umi. Pakai kemana? Dipakai manten-manten. Oh, kalau manten pakai perhiasan. Kalau nggak manten nggak dipakai. Terus sekarang kan nggak ada manten. Tetapi beratnya kalau memang dipakai manten-manten, itu kalau beratnya lebih dari 85 gram, kecil loh 85. 85 itu ya kalau Umi preteli, gelang. Saya gelang tuh 30 gram. Ya, telok lema, gelang gede-gede. Kita keroncong 1 3 graman, 10 udah 30. Kita punya yang ini keroncong emas putih, emas merah atau apa gitu ya. Terus kita punya rantai yang dipakainya jarang-jarang. 30. Kalung 30. Panjang, kalungnya panjang karena pakai kerudung, jadi kalungnya panjang biar kelihatan. Biar kelihatan memang dipamerin siapa. Jadi misalnya 30, 60. Anting-anting 10, 70. Gelang, anting, kalung. Terus apa lagi? Gelang, bros. Bros. Apa? Ya gitu. Itu bisa lebih 1 ons loh yang kita yang kita koleksi kita kalau emang senang-senang emas gitu. Itu sudah wajib zakat, Bunda. Meskipun berupa apa? Perhiasan. Wajib zakat. Siapa yang wajib zakat punya emas-emas tadi tapi dia menolak, falam yadfa'ha fahuwa finnar. Tadi ada di neraka. Segera bayarkan zakat mumpung masih diterima oleh Allah. Nanti kalau kita sudah meninggal dan anak kita tidak tahu tentang itu, siapa yang wajib zakat? Kita aslinya. Jadi siapa yang di neraka? Kita yang wajib. Bukan anak kita, bukan. Tapi kemudian harta itu sudah diwaris. Gimana dong kalau diwaris? Harta tidak boleh diwaris sebelum dibayarkan kewajiban-kewajiban sama Allah. Kalau belum haji, sebelum dibayarkan haji atau haji badal, belum dibayarkan zakat atau fidyah, berapa hari tidak puasa, berapa hari yang harus wajib bayar fidyah, beras. Itu semua kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta itu diwaris. Oke, fahuwa finnar. Nomor 8. Nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin. Tidak ada baik-baiknya, enggak ada bagus-bagusnya harta. Menurut kita harta itu bagus. Bagus menurut Nabi, enggak ada bagus-bagusnya harta. Ada bagus-bagusnya. Ya, harta itu kan bisa dipakai macam-macam ya. Harta itu bagusnya kan karena bisa dipakai beli sesuatu, memenuhi kebutuhan kita. Sedang duit itu sendiri, kita jangan memandang itu berharga. Itu duit itu jebakan setan. Setan tuh naruh duit itu di sini di kepalanya. Ini jebakanku untuk gitu. Setan bilang gitu. Maka jangan tertipu oleh koin, oleh duit. La khaira, tidak ada bagus-bagusnya fi malin dalam harta. La yuzaki, yang tidak dizakati. Enggak ada bagus-bagusnya. Oh, keren loh mobilnya. Wih, mobilnya apa itu, Jaguar. Mobilnya sport, ini sport yang limited edition. Harganya 500 M. Nggak ada bagus-bagusnya. La yuzaki, yang tidak dizakati. Mobil wajib dizakati, Tami. Kalau itu invest, kalau itu nggak dipakai, kalau itu hanya simpanan aja, wajib dizakati. Jam tangan. Buat apa jam tangan? Koleksi jam tangan. Kenapa koleksi jam tangan? Buat dijual-jual. Ya berarti itu termasuk harta perdagangan atau investasi. Atau tas. Koleksi tas mahal-mahal, tas 400 juta. Itu wajib dikeluarin zakatnya karena itu masuk barang simpanan. Dan dipakai sehari-hari. Yang tidak dizakati itu barang yang dipakai sehari-hari, wajar. Motor, mobil yang dipakai, mesin cuci, freezer, kulkas, apa saja wis barang-barang rumah tangga, rumah yang ditempati itu tidak wajib zakat. Karena dia muter dipakai itu. Sedangkan yang koleksi-koleksi itu udah hisapnya besar, wajib zakat. Ini kalau zakat tas itu ada tak zakat tas? Memang nggak ada zakat tas, nggak ada.
nggak kebayang kalau dulu ada tas harganya lebih dari 1 mobil. Mas ada tas harganya dulu nggak kebayang, tapi ternyata ada. Nah itu ya logikanya ya itu simpan seperti tanah gitu. Jadi zakatin. Kayak ake-ake itu yang dulu permata sempat harganya mahal-mahal, Bapak untuk niatnya invest, mestinya juga dizakati meskipun tidak ada, itu masuk yang kategori umum simpanan zakat harta simpanan. Dikurskan dengan harga emas itu bukan zakat emas, bukan. Ya emas perhiasan ya. Sebagai perhiasan yang ada nilai tabungannya dan nilai. Tidak ada bagus-bagusnya harta la yuzaki yang tidak dibayarkan zakat. Hadis terakhir nomor 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakata mana Allah taala anhu khifdul mal. Man barang siapa mana yang dia menolak az-zakat az-zakat. Siapa yang menolak zakat, mana maka akan menolak Allah taala maha tinggi Allah anhu darinya khifdul mal menjaga hartanya. Allah menolak menjaga harta. Aku tidak tanggung jawab terhadap keselamatan hartamu. Banyak tapi kena musibah hilang-hilang terus. Kenapa? Karena menolak zakat. Bagus banget menurut Umi ya materi ini cocok buat kita. Ternyata tadi ada 3 hal dan zakat itu fungsinya seperti itu. Tidak sekedar melaksanakan kewajiban, enggak, ternyata di belakangnya banyak ya. Makanya namanya zakat. Zakat artinya dari kata zakat. Yazki, zakatan. Artinya pensuci. Pensuci. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Dzulhijjah. Para jamaah. Mam masih ada waktu berapa menit nih? Mam Nizam. Host. 15 menit. Insya Allah Umi. Sekarang pukul 2:03. Nanti 15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Oh gitu. Silakan Umi. Oke. Dzulhijjah, apa artinya Dzulhijjah? Dzulhijjah atau Dzulhijjah artinya yang memiliki haji. Bulan ini disebut Dzulhijjah karena di bulan ini ada yang namanya ritual ibadah haji. Bulan ini kata tadi Imam Nizam termasuk Ashhurul Hurum. Sebagai bulan-bulan hurum itu bisa makna 2 ya, yang diharamkan atau bisa makna yang dimuliakan. Diharamkan perang, di hurum di situ bukan diharamkan maksiat. Kalau haram maksiat itu seluruh bulan memang haram maksiat. Hurum di situ itu bermakna diharamkan untuk perang. Dulu di budaya-budaya Arab itu perang, suka perang, tapi kalau di 4 bulan tidak boleh perang. Kemudian yang kedua, hurum artinya dimuliakan. Allah sengaja memilih bulan Dzulhijjah sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Allah berkata, Allah berfirman dalam hadisnya, Allah bilang begini lewat hadis qudsi ya. Tidak ada mamin ayyamin ahabbu ilallahi mamin ayyamin al-amalus sholih fiha ahabba ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari. 1 tahun itu ada 365 hari. Dari 365 itu tidak ada hari-hari di mana kita berbuat baik hari itu yang lebih Allah cintai. Aku seneng banget dengan amal solehmu hari ini. Itu. Semua amal soleh Allah pasti senang. Tapi tidak ada yang lebih disenangi Allah. Illa min hadhil ayyam. Kecuali beramal soleh, berbuat baik di 10 hari yang awal. Kapan 10 hari ini? Yakni ayyama asyri Dzulhijjah. Yakni 10 hari awal Dzulhijjah. Hari ini kita hari kelima Dzulhijjah. Tidak ada kita berbuat baik yang semata-mata kita persembahkan untuk Allah. Semua ibadah kita persembahkan untuk Allah, ikhlas. Itu semua Allah senang. Tapi di momen 10 hari ini, Allah lebih senang lagi. Aku senang banget melihat kamu menyembahku lewat perbuatan apapun di 10 hari ini. Maka zikir baik, zikir yang dibaca oleh para nabi, sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau bulan ini, 10 hari ini, itu adalah zikir tauhid. La ilaha illallah. Bukan istighfar. Tapi zikir tauhid, la ilaha illallah. Bulan, hari, tempat menomorsatukan Allah. Berbuat apa saja untukmu ya Allah, memang aku berat. Hari ini puasa hari kelima, berat. Berat, musim-musim gini, hawanya begini, berat. Tapi aku kepingin berbuat sesuatu yang
Engkau suka ya Allah. Dan Engkau sudah bilang, ahabu, aku paling senang. Kalau kamu mencintaiku, kamu menyembahku di hari ini. 10 awal Dzulhijjah. Ini hari kelima sampai nanti hari Selasa waktu tanggal 20 Juli tanggal 10 Dzulhijjah. Itu sudah 11 sudah beda lagi. Sudah tidak ahabbu lagi. Nah, itu istimewanya. Kenapa? Karena di 10 hari awal ini terkumpul semua jenis ibadah-ibadah yang VIP. Ada di situ ya puasa Dzulhijjah, puasa 1 sampai 9 atau tanggal 1 sama tanggal 8 sama tanggal 9. Nanti hari Senin sama Selasa. Itu tidak boleh kita tinggal puasa itu. Selasa hari raya ya. Hari Sabtu, Ahad sama Senin. Ahadnya puasa Tarwiyah, Seninnya puasa Arafah. Puasa Arafah dan puasa Senin. Itu tidak boleh kita tinggal. Berkumpul ibadah puasa. Zikir. Zikir apa tadi? Tahlil, la ilaha illallah. Juga takbiran. Malam hari raya sampai 11, 12, 13. Mulai tanggal malam hari raya, mulai malam 10 Dzulhijjah. Ada sholat Id. Dan apa yang spesial Dzulhijjah? Kurban, nahar atau udhiyah. Disembelih hewan kurban tidak boleh di bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah. 10 tepatnya sampai tanggal 13. Lalu apalagi yang spesial? Arafah. Haji. Haji hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan haji itu penutup dari amal baik kita kepada Allah. Haji menyangkut seluruh amalan. Ya amalan lisan, amalan hati, amalan tangan, kaki, fisik, semua lari-lari, mata juga. Nggak boleh lihat ini itu. Menggembelkan diri, itu ibadah haji. Haji itu nggak boleh cakep-cakep ya. Haji itu merendah di hadapan Allah. Dia boleh haji itu terus bergaya-gaya. Enggak, haji itu bukan ibadah gaya-gaya. Haji itu ibadah kita menampakkan bahwa kita ini gobar, kita ini berdebu, kita ini kotor gitu. Itu haji, ibadah haji, maka enggak boleh pakai wangi-wangi. Dan seluruh ibadah-ibadah VIP itu kumpulnya di bulan Dzulhijjah. Maka aku senang kalau kalian berbuat sesuatu untuk tahun di bulan ini. Termasuk amalan puasa. Amalan puasa di hari kelima. Puasa mulai hari ke-1. Ada momen apa Umi di hari pertama sampai ke-10? Hari pertama, al-yaumul ladzi ghafarallahu fi li Adam. Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Nabi Adam berbuat salah satu kali. Tidak sepenuhnya salah juga, hanya cara yang salah. Niatnya Nabi Adam kepingin ibadah, kepingin dekat terus sama Allah. Iblis bisi, kalau kamu makan buah ini, Adam, kamu bisa abadi di surga. Bisa lihat Allah tiap hari. Seneng kan lihat Allah? Seneng kan di surga? Ya seneng lah. Makanya makan ini. Enggak, kata Allah enggak boleh. Lalu dibisikinya si Hawa. Ya, Siti Hawa tergoda. Alasannya adalah kepingin lihat Allah terus. Bagus niatnya, tapi caranya salah. Dan itu apa? Keterampilan soft skill yang dimiliki iblis. Membuat sesuatu yang salah menjadi seolah-olah benar. Maka tergoda. Dan habis-habisnya Nabi Adam menyesal. Karena Nabi Adam diusir dari surga, termasuk iblis juga ikut diusir dari surga. Dan taubat, beliau nangis terus sampai badannya hitam berbulu kayak monyet gitu ya, berbulu. Tuh, pas kemudian diampuninya adalah terus masa puasa 3 hari itu 13, 14, 15 pada saat bulan putih itu kembali putih kulitnya. Saya bisa tadi Nabi Adam alaihissalam. Dan setelah minta ampun kepada Allah 200 tahun. 200 tahun. Jadi Nabi Adam dihukum, diasingkan di bumi, terpisah dari Ibu Hawa itu 2 abad sendirian, susah, harus masak dan sebagainya, dan terpisah dari istri. Ketemunya itu baru tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini Allah pertemukan setelah 200 tahun terpisah. Kalau kita LDR berapa tahun? Gak ada apa-apanya dibanding Nabi Adam. 200 tahun bertobat terus tiap hari nangis. La ilaha illa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku udah zalim, maaf ya Allah, maaf ya Allah. Terus nangis. Pas Allah terima tobatnya itu tanggal 1 Dzulhijjah. Allah terima tobatnya. Oke Adam, kamu tak ampuni. Yang di surat Al-Baqarah itu. Terima tobat Nabi Adam.
Itu 1 Dzulhijjah. Maka siapa yang mempuasainya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Hari kedua, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah pilih Dzulhijjah. Nabi Yunus sudah dia dalam perut ikan lama, tentu Allah pilih momen yang pas, ya kan? Untuk mengampuni hamba terkasihnya yaitu Nabi. Maka dipilihnya tanggal 2 Dzulhijjah. Hari ketiga masih ada momen apa? Momen di mana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Mulai jadi manten ceblek sampai umur 80 tahun. Ya inti-intinya doa, minta anak. Rabbi habli min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Anak yang Allah sendiri kasih nama Yahya, umur 80. Enggak henti-hentinya doa. Dan Allah memilih 3 Dzulhijjah. Oke, istrimu positif. Bu Zakaria positif, bukan positif COVID, positif hamil. Taspeknya ketahuan positif tanggal 3 Dzulhijjah. Kemarin lusa ya. Maka siapa berpuasa tanggal 3 Dzulhijjah, Allah mengabulkan. Istajaballahu fi du'a. Yang keempat, wal yaumur rabi, hari keempat, hari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Siapa berpuasa, maka Allah membebaskannya dari kefakiran dan kesusahan. Anti stres, kamu tidak bakal sumpah selama-lamanya yang puasa hari keempat. Hari kelima, hari ini. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi fihi Musa ulida Musa. Hari di mana Nabi Musa dilahirkan. Ulang tahun loh Nabi Musa hari ini. Nabi Musa dilahirkan ibunya Yukabit, langsung masuk panci, direbus, biar tidak ketahuan tentara, dikirain ngerebus gulai, ternyata di dalamnya ada bayi Musa, nggak nangis, dan nggak nyunyut, dan nggak matang. Nabi Musa alaihissalam atas petunjuk Allah. Ibunya nangis, ya Allah gimana nih anak nih. Sama Allah dikasih petunjuk pas, ibunya sudah notok takutnya, notok pasrahnya. Saat orang itu sudah nol, tidak punya harapan apa-apa selain kepada Allah. Saat itu pertolongan Allah datang, petunjuk Allah datang. Taruh di dalam periuk. Karena tidak ngira sama sekali bahwa periuk yang nyala itu adalah isinya bayi. Begitu tentaranya sudah pergi, diambil, minta petunjuk lagi, dibawa kemana ya Allah? Untuk dipeti, hanyutkan di sungai. Terus dibimbing langsung oleh Allah. Bunda Nabi Musa, Yukabit. Suaminya nggak ada, suaminya nggak boleh. Fir'aun sudah disuruh pergi. Itu hari kelima ulang tahunnya lahirnya. Maka siapa yang berpuasa hari ini, bariun minan nifaq au min adabil qabri, dibebaskan Allah dari hati yang munafik, nggak bohong, nggak punya kebiasaan bohong, nggak berkhianat. Hari ke-6 besok. Besok itu yaumu alladzi fatahallahu ta'ala ila nabi fil khair. Hari keberuntungan para nabi. Besok puasa ya. Tapi tidak ada udur besok puasa. Karena besok itu hari hoki, hari keberuntungan para nabi. Maka siapa yang berpuasa besok, maka Allah akan menatapnya dengan pandangan cinta. Dan siapa yang sudah dilihat dengan cinta oleh Allah, rahmah, maka dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Nggak disiksa. Termasuk nanti saat kita sakarat, nggak disiksa sama Allah. Enak nanti meninggal. Smooth gitu. Itu hari ke-6. Hari ke-7. Wal yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam. Hari ditutupnya 7 pintu jahannam. Ditutup semua pintu-pintu neraka untuk umat Nabi Muhammad. Hari ke-7. Dan ini cuma terjadi 1 tahun 2 kali ditutupnya pintu neraka itu. Ramadan sama ini Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kayak Ramadan. Karena habis Ramadan hari raya Idul Fitri, habis Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Jadi di Dzulhijjah ini tidak 30 hari yang ditutup, 3 hari. Mulai tanggal 7, 8, 9, 10 buka lagi nerakanya. Maka siapa yang berpuasa di hari ke-7, Allah akan menutup 30 kesusahannya, kesulitannya, kegalauannya, dan Allah beri jalan keluar, kemudahan 30 jalan keluar. Hari ke-7. Hari ke-8, yang kita tidak boleh tinggal hari ke-8. Ya semuanya sebetulnya ya kalau bisa.
Man somahu, hari ke-8 disebut yusamma yaumat tarwiyah, disebut hari tarwiyah, hari merenung. Hari ketika Nabi Ibrahim merenung. Man somahu u'ta minal ajri ma la ya'lamu illallah. Siapa berpuasa di hari tarwiyah tanggal 8, maka Allah memberinya pahala tidak ada yang tahu selain Allah. Saking banyaknya pahala. Gede pahalanya. Di kitab Tambilul Ghafilin dikatakan seperti membebaskan 2000 budak, sedekah 2000 kuda, dan apalagi ya, membebaskan 2000 budak, ada satu lagi. Itu puasa di hari tarwiyah. Dan tentu lebih banyak lagi dari itu, karena Allah bilang hanya Allah yang tahu. Kemudian yang hari ke-9 disebut Yaumul Arafah, terkenal. Biasanya kita puasanya Arafah doang. Sekarang janganlah, tambahin tanda syukur pada Allah. Wal yaumut tasi' al yaumul ladzi huwa yaumul Arafah, hari yang disebut dari Arafah. Man shamahu, siapa yang mempuasainya, kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbilah, sebagai penebus dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan. Insya Allah 1 tahun ke depan, dihitung mulai Muharram besok, kau insya Allah tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Sudah kau tebus sekarang lewat puasa hari ke-9. Hari ke-10, al-yaumul ladzi unzila, udah juga hari ke-9 juga hari diturunkannya atau launching nama Islam. Allah meridhoi Islam sebagai agama kita, itu hari ke-9. Hari ke-10, Yaumul Adha atau disebut hari Adha. Man qarraba, ibadahnya bukan puasa, malah harum puasa ya. Siapa yang berkurban di dalamnya, maka dari setiap fabi awwali qatarat min damihi wa farallahu lahu dunubahu wa dunuba ayali. Siapa yang berkorban mendekati Allah dengan cara hewan kurban, menyerahkan atau menyembelih hewan kurban, maka dari tetesan yang pertama, baru jreng gini ya, baru tetes yang pertama mengucur itu biasanya darahnya. Ini tetesnya tok itu loh, bukan kelucuran. Artinya kelucuran atau cucuran darah itu kan terdiri dari tetesan-tetesan. Nah, tetesan atau kotoroh yang pertama itu dosanya yang kurban dan dosa keluarganya diampuni. Mana ada ibadah kayak gitu? Dan berapa tetes itu? Wah, ya berkresek-kresek orang ditampung di lubang gitu ya. Kalau tidak mampu beli hewan kurban, gimana Mi? Bisa, nggak apa-apa. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Waman ata'ama fihi mu'minan. Barang siapa yang memberi makan di dalamnya di hari ke-10 orang mukmin, au tasaddaqa fihi, atau bersedekah apa saja di dalamnya. Bisedaqatin, dengan satu sedekah. Ba'atsahu Allah taala yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkannya nanti di hari kiamat. Aminan, dalam keadaan nyaman. Huru-hara bencana, ketakutan yang mencekam. Suasana benar-benar mencekam kayak pandemi gini ya. Ini sih nggak segitu mencekam. Kiamat itu sudah gemuruh, suara teriakan, suara minta tolong, suaranya macam-macam. Tabrakan planet dan semburan api di mana-mana. Suaranya begitu hiruk pikuk, gaduh, huru-hara. Tapi dia diberi Allah aminan rasa aman. Dengan apa beli rasa aman ini? Sedekah di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau nggak bisa kurban. Wa yakunu, dan nanti akan ada fi'il mudhari nanti, mizanuhu, timbangan amalnya, asqala min jabali Uhud. Asqala lebih berat min jabali Uhud, daripada gunung Uhud. Pemberat timbangan waktu kita fase mizan dari kiamat adalah bersedekah di tanggal 10 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lebih tahu mana yang lebih benar. Semoga manfaat. Silakan. Baik. Jazakillahu khair Umi atas kajiannya ya, tentang keutamaan zakat based on Lubabul Hadis, kemudian tentang keistimewaan Zulhijjah. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi tanya jawab, silakan buat moms yang ingin raise hand atau mungkin bisa ketik di kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mom. Baik, sambil menunggu pertanyaan mungkin ada yang ingin saya tanyakan Umi. Untuk zakat profesi itu harus dikeluarkan tetap menunggu 1 nisab ya Umi. Zakat aslinya profesi. zakat profesi
itu kalau mestinya syarat zakat itu kan harus mencapai 1 nisab dan 1 haul. 1 nisab itu 35 juta, 1 haul itu 1 tahun. Jadi kalau kita sebagai pengacara misalkan ya, kemudian dari satu kasus kita dapat fee 50 juta misalkan, kan sudah lebih dari 1 nisab, tapi belum 1 tahun. Aslinya itu belum wajib zakat, karena tidak ngendap selama 1 tahun. Tapi kita keluarkan sodako. Ini kalau profesi yang dimaksud profesi seperti apa tadi? Kayak pengacara, lawyer atau apapun yang penghasilannya itu tidak pasti tiap bulan gitu. Kontraktor dapat fee sekian persen. Nah itu tadi kalau belum mendap 1 tahun memang tidak wajib zakat, tetapi sodako. Tadi dikatakan di awal bahwa zakat itu wajib, sedangkan yang sunnah itu sodako. Tidak menutup kemungkinan harus dikeluarin sodakonya. Obati penyakitmu dengan sodako, juga penolak balanya dengan sodako. Kemudian kalau profesi yang dimaksud itu gaji, kita kerja sebagai karyawan sesuatu kantor, kerja sama orang, gaji tiap bulan. Kalau itu profesi kita karyawan, bagaimana seperti itu? Kita bisa dari gaji kotor, bisa dari gaji bersih. Kalau Imam Maliki itu dari gaji bersih, kalau Imam Syafi'i itu dari gaji bersih setelah dipotong pengeluaran. Tapi kalau Imam Syafi'i itu dari gaji bersih, Imam Maliki dari gaji kotor sebelum dipotong pengeluaran. Untuk lebih hati-hatinya memang kita pakai yang dari gaji kotor. Jadi setiap bulan dari gaji itu langsung dikeluarin 2,5%. Itu bukan zakat, itu masih cicilan zakat. Sah sebagai zakatnya nanti setelah 1 tahun. Haulnya, ya Allah, ini saya nyicil zakat tahunan saya cicil tiap bulan. Nanti sudah 1 tahun, sudah ya Allah lunas ya, sudah saya bayar, ini sudah bulan ke-12. Gitu ngitungnya, gitu akadnya sama Allah. Baik. Jadi tadi hitungannya bisa dicicil setiap bulan gitu ya Umi ya. Kalau tadi zakat profesi misalnya sebagai karyawan, misalnya gaji dalam 1 bulan 1 juta. Kemudian kita mengeluarkan zakat terus. Gimana Umi? 1 juta itu berarti 1 tahunnya cuma 12 juta, belum wajib zakat ya. Iya. Oh gitu, okay. Baik. Kami 35 juta, gaji 6 juta, gaji 4 juta itu baru 4 kali 12, ya itu baru wajib zakat ya. Gaji 3 jutaan itu wajib zakat. Ya. Kalau itu gaji segitu harus dikeluarkan setelah dikurangi hutang, gimana Umi? Atau memang dikurangi hutang dulu? Atau gimana? Misalnya kita seorang karyawan, dia digaji sekian 4 juta misalnya, kemudian itu yang 1 juta untuk penyicil rumah misalnya Umi. Nah ini yang dizakati yang 3 juta gitu Umi. Iya. Nah itu tadi ada 2 pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu dari 3 juta. Kalau Imam Maliki itu dari 4 juta. Lebih safe-nya mana? Lebih safe-nya yang 4 juta saja. 4 juta. Cuma ya. Kalau 4 juta itu zakatnya cuma 100.000. Nggak banyak. Baik Umi. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Cynthia. Ya, Umi, dasar hadis keutamaan puasa mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah tadi bisa disebutkan biar saya bisa mengajari anak-anak saya agar mau berpuasa dengan ikhlas. Oh iya, betul. Atau itu saya bisa baca di mana ini tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Oke. Coba diklik di kitab Durratun Nasikhin bab Fadilatu Dzulhijjah. Ini di kitabnya Umi, kitab Durratun Nasikhin, Mutiara Nasihat. Durratun Nasikhin ini judulnya. Durratun Nasikhin. Durratun artinya mutiara, Nasikhin nasihat. Bab Fadilah 10 Dzulhijjah. Searching aja ya. Durratun Nasikhin bab Fadilah 10 Dzulhijjah. Nanti di situ ada. Ini sudah saya bantu ketik di kolom chat. Durratun Nasikhin bab Fadilah, betul. Ya, terima kasih. Aduh, hostnya pinter banget ya, smart. Cepatnya.
Baik, Duratun Nasihin bab Fadilah 10 Zulhijjah. Bosnya, Masya Allah. Ya. Emang ini banget punya Mam Nizam ya. Sama-sama Umi. Baik, mungkin sudah bisa dipahami ya, Mam Cynthia, Mbak atau Mam ini. Baik, tadi sudah dijawab ya untuk ini Umi dasar hadis tadi ya, keutamaan puasa mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini di Durotun Nasihin bab Fadilah 10 Zulhijjah. Okay? Oke. Baik, next dari Mam Rusma. Mam Rusma, Bu Rusma kabar baiknya, Mam Rusma, alhamdulillah. Semangat selalu. Baik, Ya, tahun baik juga saya bacakan Umi Mm-mm. untuk zakat mal Mau. ya, bukan zakat mall ya. Zakat mal bisa dicicil langsung. Misal karyawan dikasih karena kita laris, tapi kita kasih dan kita niatkan zakat dan kita selalu akad ke karyawan ini, saya kasih zakat mal. Mungkin bisa di-unmute Mam Rusma lebih jelas ya biar Umi bisa paham. Mam Rusma. Saya ulang ya Umi, untuk zakat mal apakah bisa dicicil langsung? Misalkan karyawan dikasih, maksudnya dikasih apa ini? Dikasih Ya. karena Halo, ya, silakan Mam Rusma. Iya, Salam. saya menanyakan, misalnya kita itu zakat mal tiap hari misalnya gitu ya. Kita lihat kondisi biar kita itu lebih ringan untuk akhir tahun misalnya gitu ya. Untuk akhir tahun pas kita ngeluarin zakat mal terakhir gitu ya. Kita itu cicil tiap hari misalnya pas kondisi kita pas keadaan rame gitu ya. Nah, itu kan selain upah itu kan kadang-kadang kita itu ngasih uang ke apa namanya ke pegawai, tapi kita akad langsung bicara ke karyawan tersebut, ini saya kasih zakat mal, langsung akadnya seperti itu. Boleh Itu apa gimana? enggak? Oh iya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Oke, matur nuwun. Zakat itu karyawan ini atas nama fakir, miskin atau gharim? Fakir miskin. Miskin ya, bukan fakir miskin kali ya, miskin Ya, ya. karena kategori kuli, Oh ya, berarti dia miskin. Kemudian kita akadkan itu sebagai zakat yang kita kasih pada saat itu rame. Nanti tapi tetap kita total, Mam Rusma. Kita sudah kasih berapa? Iya. Kita total. Nanti di akhir tahun kita ngitungnya sejak kapan, mulai startnya kira untung saya 35 juta itu startnya sejak kapan. Iya. Kemudian di akhir tahun kita hitung keluar untuk karyawan ini berapa zakat. Nah, itu kemudian kita lunasi. Boleh begitu. Iya. Iya, itu biasanya biar enggak lupa, ibaratnya gini, biar kita itu enggak tanggungan yang apa ya, angen-angen kadang-kadang gitu. Cuman angen-angen tapi kita kayak seperti ini dalam 1 hari biar enggak lupa, ini kita langsung tutup gitu. Terus nanti misalnya minggu ke depan kayak gitu lagi kita tutup. Nah, tapi untuk akhir itu dianggap itu lebihannya gitu kadang-kadang. Oh iya. Iya, di Iya. akhir lebihannya. Di akhir lebihannya. Berarti Iya, kita lebihi ibaratnya gitu. Begini, total di akhir ternyata keuntungan atau omset kita dalam 1 tahun itu 1 miliar. Sedang misalnya, amin ya, sedang yang kita sudah kasih ke pegawai tadi adalah 20 juta. Berarti mestinya saya kan bayar zakat 25 juta. Ya, berarti kurang 5 juta. Berarti saya kurang 5 juta yang zakat wajibnya. Iya, iya. Itu enggak apa-apa ya? Bukan Iya. Iya. Terima kasih Umi. Oke, sama-sama Rusma. Baik, terima kasih Mam Rusma, semoga bisa dipahami nggih. Next pertanyaan dari Mam Juli ya, Mbak Juli apa Mam Juli nih? Mbak aja deh. Mbak Juli Hamid. Assalamualaikum Umi, untuk uang belanja dari suami wajib dizakati kah? Apa ada jumlah tertentu untuk wajib dizakati? Ya,
Wajib dizakati kalau sudah ngumpul 1 tahun dan saldonya 35 juta ke atas. Baik. Baik, bisa dipahami ya, Mbak Juli. Jadi Next, tidak bisa kita pakai begini. Misalkan suami di kantor sudah zakat, berarti uangnya tidak wajib dizakati lagi. Ya beda, itu kan zakatnya suami. Sekarang duit kan dikasih ke istri, dan istri akhirnya punya sisa tabungan tadi. Tabungan yang sudah ngumpul selama 1 tahun, kalau lebih dari 35 berarti wajib tetap dikeluarkan zakat. Baik. 25, ya. Oke. Baik, next pertanyaan dari Mbak Aisyah ini dari DT Peduli Cabang Malang. Ya, Assalamualaikum. Ya, Terima kasih. Alhamdulillah bisa hadir. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi untuk kalangan muda, terkadang masih banyak yang kelewat Umi untuk zakat. Apa ada tips untuk mereminder zakat di kaum kalangan muda? Ya, terima kasih. Ini Mbak Aisyah, saya pengalaman pakai anak saya sendiri. Anak yang pertama itu sudah kerja. Maka ini peran orang tua ya, peran orang tua. Rata-rata kerja anak-anak sekarang tuh bagus-bagus. Semua anak-anak sekarang kerjanya pasti sudah wajib zakat lah. Kalau anak-anak S1 gitu, gajinya pasti dia sudah termasuk yang muzaki. Jadi kita biasakan anak-anak, setiap bulan sisihkan jangan 2,5% ya. Sisihkan 10% dari duitmu, dari gajimu sebelum engkau pakai keperluan sehari-hari. 10%, yang 2,5% itu untuk pengeluaran wajib zakat. Yang sisanya itu untuk sodako minimal. Jadi 10% dari total gaji kotor itu sisihkan dulu. Itu peran orang tua ke anak-anak, dan sudah ada aplikasinya kan? Karena anak-anak sekarang rata-rata sudah mulai invest ya. Ada beberapa aplikasi investasi kan itu. Kalau investasi mereka semangat banget karena duitnya mereka banyak dan keperluannya nggak banyak. Kecuali kalau anak-anak yang gaya hidup ya suka kafe-kafe ya, itu kurang itu duitnya, pasti habis di ongkos. Tapi kalau gaya hidupnya sudah sederhana pasti lebih itu. Dan itu tadi gitu, awal dibiasakan awal langsung dipotong 10%, 2,5 untuk zakat, 7,5 untuk sodako. Nah nanti ada lagi pengeluaran untuk orang tua, mertua sama orang tua, sisihkan lagi bisa 20%, bisa 10% lagi. 10%, 5% untuk orang tua, 5% untuk mertua, sama jumlahnya. Itu caranya ngasih tahu anak-anak kita. Anak muda-muda kita kalau kepingin penghasilan itu cukup, itu tadi bentengi hartamu dengan zakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Sebelum mau apa-apakan, dizakati dulu hartanya itu. Berapa tadi wajib zakat tiap bulan? Penghasilan 3 juta, itu sudah wajib zakat. 3 juta kotor, ya. Itu anak muda. Jadi akhirnya anak-anak kita selamat insya Allah. Selamat, tidak banyak bala, tidak banyak musibah, karena hartanya dia sudah dizakati. Dikasih tahu prinsip tadi, penolak bala itu zakat, penolak bala harta itu zakat, penolak bala badanmu itu sodakoh. Gitu. Kalau kepingin selamat kepingin hartamu selamat, harus zakat. Berapa zakat? Gaji 3 juta sudah wajib zakat. Tidak banyak kok zakat itu ya, cuma 25.000 1 jutanya. Gitu, Mam. Terima kasih Umi, sama-sama ya. Bu Ya, Yuli baik. juga, Ibu Trinovi, matur nuwun. Ya, baik. Ada lagi satu lagi pertanyaan mungkin? Bisa raise hand? Assalamualaikum, saya Mamidam. Oh, silakan, Mam Enda. Silakan, Mam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat, saya mau tanya, bagaimana dengan uang yang dipinjam saudara? Apakah kita wajib untuk menzakati? Terus kemudian ada 2 ya, Umi, pertanyaan saya. Kemarin itu waktu puasa Ramadan, saya nggak bisa puasa karena mungkin saya mau monopause ya. Jadi sebulan itu bisa haid 2 kali. Hanya 5 hari saya bisa puasa. Apakah puasa Zulhijjah saya hari ini, sekarang ini kira-kira hukumnya bagaimana gitu, Umi? Terima kasih. Terima kasih, Mams. Yang pertama, duit, saya langsung jawab, Mam Niza. Umi jawab ya.
uang yang dipinjam saudara itu masuk zakat piutang. Satu, kalau memang diakatkan ini sebagai hutang dan saudara itu masih kategori mampu untuk membayar, maka kita wajib menzakati kalau di total sama semua harta kita lebih dari 35. Artinya mungkin dia pinjam 10 juta gitu ya. Tapi digabung dengan harta kita yang lain, dengan deposito kita 20, uang di dia 10, lalu ada lagi 5 juta, udah 35, berarti uang dia dan uang piutang ke dia dan uang tabungan kita sudah cukup untuk bayar, sudah mencukupi untuk mencapai nisab zakat, wajib dizakati. Tetapi kalau kemudian saudara ini kita tahu keadaannya, kayaknya dia tidak mungkin lah nyaur itu. Paling nanti juga tak kasihkan orang saudara, masa iya dia harus nyaur gitu kan, ya gimana ya orang saudara. Bukankah kewajiban saudara itu membantu? Kalau dia utang itu berarti dia lagi butuh dibantu. Masa iya saya tagih kemudian saya anggap utang seperti utang orang, kan enggak. Nah itu berarti tidak wajib zakat. Kalau itu piutang yang sifatnya itu kok ansih piutang, memang dia utang tertulis dan dia bersedia untuk nyaur dan mampu untuk nyaur, maka wajib dizakati. Kenapa? Karena itu termasuk milik kita yang masih diutang orang. Tapi dia harta kita gitu. Itu juga salah satu cara agar dia gampang nyaur. Kita zakatin biar gampang disaur sama orang. Terus yang kedua soal puasa. Apakah puasa saya sah? Puasanya ini sahnya sah, tetapi belum dianggap sebagai puasa Dzulhijjah. Jadi nanti kalau puasa Ramadannya udah selesai, udah lunas, baru ganjaran yang ini masuk ke bonusnya gitu. Kayak tadi ya, hari kelima dibebaskan dari sifat munafik. Hari kelima tadi ya. Nah, apakah kemudian saya dibebaskan dari sifat munafik? Ya, bisa dicapai lewat itu. Iya, kamu dibebaskan dari sifat munafik. Tetapi pahala yang lain, yaitu dengan syarat, jadi puasa sunnah itu berlaku yang wajib sudah selesai. Semua ibadah-ibadah sunnah itu syarat dan ketentuan dengan catatan ibadah wajib sudah beres, tidak ada tanggungan ibadah wajib. Jadi besok kalau hari ke-6, ke-7 kepingin puasa, niatnya pada saat sebelum subuh pas sahur. Saya niat puasa qadha Ramadan. Yang kemarin-kemarin gimana, Mi? Masih ada, tetapi belum masuk rekening. Masih waiting list, masih masuk daftar tunggu. Nunggu kewajiban kita beres, baru yang sunnah ini disusulkan. Di wajib dibereskan dulu. Di besok puasa Arafah, apa ini semua diniatkan puasa qadha Ramadan. Yang 5 hari tadi. 5 hari tadi ya, hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Dapat 9, kurang 1 kodoknya. Begitu Mamus ya. Baik, semoga bisa dipahami ya Mam Endah. Satu pertanyaan lagi nih Umi, pertanyaan terakhir ya, dari Mam Dwi Ratna. Ya, Umi izin bertanya, zakat mal tiap bulan sudah kita keluarkan, misal gaji suami 30 juta tiap bulan, langsung dikeluarkan 750.000, yang artinya di akhir tahun kita sudah tidak mengeluarkan zakat gaji lagi. Benarkah seperti itu? Ya, betul. Betul kalau dari suami. Sekarang kalau duit suami tadi dikasihkan ke istri, kemudian istri punya tabungan sendiri, sisa-sisa belanja, kalau di akhir tahun lebih dari 35, istri juga wajib zakat. Zakat harta simpanan. Istri ikut arisan sana sini. Yang arisan tuh di total kalau 1 tahun nomponya itu lebih dari 35 juta. Maka itu wajib dizakati duit arisan itu, duit nompo arisan 1 tahun. Karena lebih dari 35 juta. Nah suami karena sudah dicicil zakatnya tiap tahun, di akhir tahun suami tidak wajib zakat. Karena tadi sudah diakatkan cicilan zakat. 750 per bulan. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya apakah suami wajib zakat? Boten, tapi sodako. Ya, sunnah tetap sodako. Baik, semoga bisa dipahami ya Mam Dwi. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Umi. Baik Moms, karena waktunya kita sudah ada keterbatasan waktu ya Umi. Baik,
izinkan saya untuk menyimpulkan kajian kita kali ini. Silakan. Baik, adapun keutamaan zakat, yaitu zakat adalah jembatan Islam, kemudian menyempurnakan keislaman seorang hamba. Kemudian zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Apabila seseorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Kemudian menunjukkan benarnya iman seseorang. Kemudian sebab hamba bisa masuk ke surga. Kemudian menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, satu kesatuan. Kemudian memadamkan kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin menjadi marah karena melihat orang kaya hidup mewah. Orang kaya dapat memakai kendaraan yang dia suka dengan berganti-ganti atau tinggal di rumah mana saja yang dia mau. Kemudian menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan, dan perampasan. Kemudian menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Kemudian keistimewaan lain, menambah harta, kemudian dosa akan terampuni, dan insya Allah zakat akan meredam murka. Baik, untuk kesimpulan keutamaan bulan Zulhijjah, yaitu Allah memberikan berkah kepada umur makhluknya. Kemudian Allah menambahkan rezekinya, menjaga diri dan keluarganya, mengampuni dosa-dosanya, melipat kali gandakan pahalanya, dipermudahkan urusan sakaratul mautnya, menerangi kehidupannya, diberatkan timbangan kebaikannya, diselamatkan dari semua kesusahannya, dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Umi, itu tadi Moms ya. Semoga kita bisa mengimplementasikan esensi dari kajian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Umi, silakan mungkin bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah itu kita jangan beranjak dulu karena akan dilakukan foto bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tentang zakat semua sudah kami sampaikan, kemuliaan Dzulhijjah kami sampaikan. Mohon terimalah ya Allah, mampukan kami mengamalkannya, mampukan menjadikan ini untuk seluruh yang hadir sebagai ilmu yang manfaat ya Allah. Jangan tolak kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah ini semua dari kami, persembahan kami, hadiah kami untukmu ya Allah yang tidak seberapa. Semoga dengan ini kami semua tertolak dari segala bala dan musibah. Kami semua Engkau selamatkan ya Allah. Kami semua Engkau beri karunia kesabaran dan keikhlasan, ketawakalan menerima apapun pemberian untuk kami. Ya Allah, terima kasih sudah menjadikan kami orang beriman. Terima kasih menjadikan kami umat Muhammad SAW. Terima kasih untuk ta'lim ini ya Allah. Terima kasih untuk umur yang berkah ini. Matur nuwun ya Allah. Anfa'na bima 'allamtana wa amilna bima yanfa'una innaka antal fatahul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. La syarika laka ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakillahu khair Umi dan jazakumullahu khair para moms. Terima kasih atas partisipasinya, baik pertanyaannya. Alhamdulillah telah membersamai kami dari awal hingga akhir. Ada baiknya kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada sedikit pantun dari saya, banyak kawan, banyak partisipan. Mari yuk moms untuk saling peduli. Dengan berkorban, moms bisa mengerti indahnya berbagi. Baik, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati moms semua. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya Umi.